Halo India, bagaimana kabarmu? Hyderabad, 17 Juni 2015. Pagi sekali seusai salat subuh, aku dan istriku segera berangkat menuju New Delhi. Untuk tiba di sana ada dua cara. Pertama, dengan menggunakan pesawat, tentu biaya yang harus dikeluarkan sangat tinggi. Pilihan kedua, kami mendapat informasi dari para petugas airport bahwa kami seharusnya menggunakan jasa kereta api untuk menuju New Delhi. Untuk mencapai stasiun kereta api yang dimaksud, kami harus naik bus dari airport tempat kami sekarang berada menuju stasiun kereta api Sekbat. Biaya yang harus kami keluarkan untuk tiba di Sekbat Rp500 untuk 2 orang. Bus besar yang akan mengantar kami ke stasiun Sekbat masih kosong. Cuma baru kami berdua penumpangnya dan seorang anak muda dengan pakaian yang sangat rapi. Posisi bus besar ini ada di dalam area airport. Untuk menuju ke tempat bus, kita harus turun dari ruang tunggu kedatangan dan berjalan kira-kira 2 menitan. Tak berapa lama kami menunggu, ada satu penumpang lagi yang masuk, seorang laki-laki. Nampaknya lelaki itu hendak pergi bekerja. Bus bergerak sekitar jam 4 pagi menembus jalan raya yang terkadang membuat kita kaget karena tiba-tiba bus kami melewati lubang. Belum 1 jam perjalanan, pasangan suami istri menyetop bus yang kami tumpangi. Pasangan suami istri itu naik dengan membawa 2 tas koper besar. Bus yang cukup tua namun terawat itu meneruskan perjalanannya. Jalan-jalan di Hyderabad ini cukup luas, namun masih terdapat banyak lubang yang cukup dalam. 2 jam kemudian anak muda yang akan bekerja di kantoran itu turun. Anak muda itu belum beristri, namun ia telah meyakinkan ibunya bahwa ia akan segera menikah dalam waktu dekat. Kami mengetahui itu setelah berdialog cukup lama dalam bahasa Inggris yang seadanya selama dalam perjalanan. Setengah jam kemudian giliran pasangan suami istri yang baru naik tadi turun. Tinggallah aku, istriku, dan pengemudi saja yang berada di dalam bus yang besar ini. Sebelum turun, pasangan suami istri itu telah mengingatkan saya agar minta diturunkan sebelum mobil berbalik arah. Jadi begitu Bapak menjumpai sopir bajai, Bapak naik saja, bilang menuju stasiun Sekbat. Biayanya antara Rp40-50. Begitulah kira-kira pesan dari pasangan suami istri itu dengan bahasa Inggris yang terputus, dan aku menerjemahkannya dengan bebas di sini. Namun sayang, sopir bus yang membawa kami tidak menghentikan mobilnya ketika berbalik arah. Aku dan istriku yang tidak tahu di mana bus ini akan berbalik arah cuma bisa termangu saja. Bus itu terus berbalik arah di sebuah putaran dan langsung berhenti di pinggir jalan. Ada sedikit rasa kecewa, tapi sudahlah. Belum lagi bus yang kami tumpangi berhenti. Seorang lelaki muda dengan tangan memegang HP dan berperawakan gemuk tiba-tiba datang menghampiri kami. Dengan bahasa India yang tidak kami mengerti, aku dan istriku dibimbing saja menuju mobilnya. Menurut salah seorang teman penumpang kami dalam perjalanan tadi, kami tak perlu naik kendaraan lagi, cukup turun dari bus sebelum bus memutar arah, lalu belok kiri dan lurus. Tak berapa jauh akan ada pertigaan, belok kanan sedikit nampaklah stasiun kereta api Sekbat. Kami bagai 2 anak kecil yang tersesat di tengah kampung yang tak pernah diinjak bahkan dalam mimpi sekalipun sebelumnya. Apa kata sopir taksi gelap itu kami ikuti. Tak kurang dari 5 menit mobil kami pun berhenti. Di sisi kiri mobil sudah nampak bangunan tua sebuah stasiun kereta api. Sang sopir membukakan pintu dan mempersilahkan kami keluar. Untuk jasa antar ini kami mengeluarkan biaya Rp200 lagi. Tapi alhamdulillah, tinggal 1 tarikan napas lagi aku sudah akan tiba di New Delhi, pikirku mudah. Stasiun kereta api Sekbat termasuk stasiun yang cukup tua. Bangunannya terlihat sangat kokoh, tapi cat putihnya sudah banyak yang terkelupas di sana-sini. Meskipun demikian, secara keseluruhan bangunan ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kami bersyukur bisa melihat bangunan bersejarah ini. Untuk tiba di India ini, jauh sebelumnya aku sudah kursus bahasa India selama 3 bulan. Namun kosakata yang kudapat tak banyak sehingga aku putuskan untuk menggunakan bahasa Inggrisku yang seadanya dan sekenanya. Aku bertanya kepada beberapa orang yang ramai berlalu lalang di depan stasiun, namun aku tak mendapat jawaban apapun. Kendala yang terberat yang kami rasakan adalah masalah komunikasi bahasa.
Aku segera mengantri pada tempat penjualan tiket. Ketika giliranku tiba, aku cuma bilang, "To ticket to New Delhi." Wanita penjaga loket itu menyebut angka 700 rupiah. Aku memberikan selembar ribuan rupiah dan dikembalikan 300 rupiah berikut 2 tiket tujuan New Delhi. Aku dan istriku segera bergegas menuju ruang tunggu. Kami calon penumpang semuanya harus rela berdiri saat menunggu kereta. Hanya ada sebagian kecil calon penumpang yang bisa duduk. Sudah lebih dari setengah jam kami menunggu, tak ada satupun kereta yang datang dan berangkat. Aku segera menanyakan kepada penjual tiket, kapan kereta tujuan New Delhi datang? Dijawabnya, jam 6.45 pagi. Ku tengok jam di dinding yang besar yang ada di stasiun itu. Angka baru menunjukkan jam 6:10, artinya kami harus menunggu setengah jam lagi. Lumayan pegal juga karena kami menunggunya sambil berdiri. Tepat jam 06.47 kereta tujuan New Delhi tiba. Jalannya agak lambat ketika masuk dari arah kanan kami menunggu. Begitu pintu kereta terbuka, kami semua menyerbu masuk dan berlomba mencari tempat duduk. Bersyukur aku mendapat tempat duduk berhadapan dengan istriku. Aku merasa ada keanehan saat hendak memasuki kereta ini, dan juga sedikit rasa ragu. Namun aku paksakan juga bersama istriku untuk masuk ke dalam kereta kelas ekonomi ini. Karena cuma ini transportasi termurah yang dapat mengantarkan kami ke New Delhi. Untuk tiba di ibu kota India itu memang dibutuhkan waktu 24 jam. Artinya, aku, istriku, dan penumpang lain yang setujuan dengan kami akan tiba di New Delhi sekitar jam 7 pagi esok hari. Baru kami tersadar setelah berada di dalam kereta ini bahwa mungkin cuma kami saja orang asing yang menjadi penumpang kereta ekonomi ini. Sejak naik bus dari airport, tak ada satu orang asing pun yang kami lihat. Seluruh penumpang kereta yang kami lihat adalah penduduk asli negeri ini. Aku dan istriku merasa sedikit gamang. Tak ada yang bisa diajak bicara karena keterbatasan masalah bahasa. 2 jam lebih dalam perjalanan, petugas kereta api memeriksa karcis kami. Istriku memperlihatkan 2 lembar karcis yang tadi kami beli. Petugas itu mencatatnya dan memberikannya kembali kepada istriku. Tak berapa lama, sekitar 15 menit dari pemeriksaan pertama, datang lagi petugas pemeriksa tiket yang lain dan bertanya, "Are you go to New Delhi?" Aku dan istriku menjawab, "Yes." Dengan bahasa Inggris yang cukup aku mengerti, petugas itu mengatakan bahwa kami harus membayar lagi 500 rupiah per orang. Karena kami berdua maka harus membayar 1.000 rupiah lagi. Aku menolaknya dengan mengatakan bahwa kami sudah membayar tiket, jadi tak perlu membayar lagi. Menemui jalan buntu, petugas itu memberi isyarat untuk mengikutinya. Namun istriku tidak diperbolehkan ikut serta. Aku mulai cemas, begitu juga istriku. Namun aku tak punya pilihan. Aku dikawalnya ke gerbong berikut dan dipertemukan dengan seorang yang lebih senior dari yang lain. Lelaki itu mengatakan bahwa dalam perjalanan nanti yang memakan waktu 24 jam, kami pasti tidur dan tempat tidurnya sudah dipersiapkan. Maka per penumpang dikenakan biaya 500 rupiah untuk 1 malam, itu saja. Aku segera memberikan 1.000 rupiah untuk 2 orang, tapi ditolaknya. Di dalam gerbong itu banyak sekali pemeriksa tiket, tak ada penumpang satupun. Mereka duduk bergerombol seperti sedang berada di warung kopi atau di pangkalan ojek. No 1,000 rupiah to person 2,000 rupiah. Tapi tadi bilangnya satu orang harus membayar 500 rupiah, berarti 2 orang 1.000 rupiah. Ketika aku memberikan 1.000 rupiah, dibilang lagi bahwa 1.000 rupiah itu untuk satu orang, kalau 2 orang berarti 2.000 rupiah. Dengan sangat berat hati, aku mengeluarkan dompet dan mengambil 2 lembar nominal 1.000 rupiah. Setelah uang berpindah tangan, kami berpelukan dan aku disodorkan secari kertas sejenis kwitansi pembayaran dalam bahasa India. Aku tak peduli apa isi kwitansi itu. Aku tanda tangani saja. Pokoknya aku bisa lepas dari permainan para pemeriksa tiket ini. Awalnya mereka masih ingin mengajak aku ke gerbong yang semakin menjauh dari gerbong di mana istriku menunggu. Tapi aku memberontak sambil berkata, "I like song India. Sawan ke Mahina," kataku.
Tanpa menunggu reaksi mereka, aku menyanyikan lagu itu sekenaknya dengan suara keras, persis anak TK yang sedang menyanyi dengan suaranya yang tak beraturan. Aku terus menyanyikan lagu itu. Lagu itu lagu lama India yang aku pernah dengar dulu ketika masih kecil di radio Niaga Elbama. Hampir setiap sore hari aku mendengar, disetel dengan suara keras-keras di bengkel-bengkel sepatu rumahan, kalau sekarang biasa disebut home industry. Selesai aku menyanyikan lagu itu, tampak mereka tersenyum senang, dan aku segera memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itu untuk meninggalkan mereka dan kembali menuju gerbong di mana aku dan istriku duduk pertama kali di dalam kereta ini. Alhamdulillah, aku melihat istriku masih ada di tempat duduknya. Aku pun menceritakan kepada istriku kejadian di gerbong sebelah, sampai akhirnya aku bisa keluar dari kerumunan para pemeriksa tiket itu. Aku melihat istriku menghela napas panjang, dan tak satu pun kata yang keluar dari mulutnya selain ucapan Alhamdulillah berulang-ulang dengan suara perlahan.